Jadi kalau ingin jelas alasan-alasan kenapa kita wajib, sebetulnya wajib bertawasul. Punten ya. Kalau untuk secara ajaran khusus di Darul Iman ya. Kalau ajaran yang lain kan tawasul bisa saja dikatakan hukumnya boleh. Ya. Berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul kepada orang-orang soleh itu hukumnya boleh. Nah bagi jamaah di Darul Iman ya, mau melaksanakan apapun karena ini terkait adab, terkait etika, jadi hukumnya wajib sebetulnya. Jadi jangan sok-sokan kita langsung ya Allah, kayak yang udah kenal aja sama Allah, kayak yang udah makrifat aja, udah bener-bener makrifat secara kapah. Kita mah mengenal Allah aja ya, masih belajar kita. Jadi masih terus harus bertawasul. Para sahabat aja bisa kebayangin gitu kan, para ulama ya, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama arif billah itu juga masih bertawasul. Gak mentang-mentang udah mengenal Allah lah, apalagi kita yang masih dalam tahap perjuangan, masih dalam tahap berjalan, ingin betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar ya, supaya tidak sampai salah dalam mengenal Allah ya. Jangan sampai apa istilahnya makrifatnya makrifat gurur. Kalau dalam ilmu akidah jangan sampai kita itu jika kayak yang udah bener muwafiqun lil waqi'i padahal belum bener alias masih salah ya. Allah yang kita tuju itu sebetulnya masih belum tepat, makanya harus bertawasul. Bertawasul kepada hamba-hamba Allah yang sudah betul-betul mengenal Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan sok-sokan, kita masih berjalan, masih belajar, kita masih dalam tahap mengenal Allah. Jangan merasa sudah benar makrifat kita, awas hati-hati. Nanti terhijab gitu kalau udah begitu. Kenapa sih harus merobit? Nah itulah alasannya. Karena kita baik dalam beribadah maupun dalam berdoa itu harus tepat menuju Allah. Sementara kita masih dalam proses belajar mengenal Allah. Belum benar-benar idrakun jajim, belum benar-benar muwafiqun lil waqi'i, belum jelas sesuai apa belum nih Allah yang kita tuju, atau cuman baru ada yang dalam pikiran kita masih salah. Yang jelas kita masih jauh. Sadari itu baik-baik, akui itu dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah ngaku dan sudah nyadar, tapi kita kepengin tepat, pengen benar-benar muwafiqun lil waqi'i. Karena takut kalau melenceng dia Allah, kalau ternyata yang saya sembah ini ternyata bukan engkau ya Allah, bukan al-ma'bud bil haq, tapi ternyata angan-angan, sangkaan, zon alias al-ma'bud bil batil. Saya takut. Nah itu karena saya takut, tapi saya alhamdulillah punya jalan dan punya guru-guru yang sudah betul-betul mengenal engkau, sudah makrifat. Saya yakin, makanya saya bergandengan, makanya saya merobit, makanya saya bertawasul, berwasilah. Nah, itu caranya, insya Allah dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah kita dibimbing. Lanah dianahum subulan. Karena tujuan kita betul-betul memang ingin sampai kepada Allah ya. Jahadu fina. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan ya otomatis ya, itu bukan kehendak, bukan keinginan kita, karena yang kita inginkan apa, yang kita tuju mah adalah betul-betul Allah. Cuman karena kita masih dalam tahap belajar mengenal Allah ya, dengan cara melalui suatu perjalanan riyadhah, bukan dengan cara kajian kitab seperti metode sifat 20 misalkan, tapi kita dengan cara wirid atau dengan cara zikir. Makanya biasakanlah bertawasul caranya. Insya Allah kita dibimbing oleh Allah melalui ruhaniyahnya para guru-guru mursyid kita.
Paham ya? Yang mau mengkaji kitab aja diajarkan adabnya begitu. Bahasa kita mah kirim Fatihah atau hadoroh dulu. Itu adabnya. Harus ada sopan santun karena yang mau kita kaji itu merupakan nikmat ya. Nikmat ilmu. Kalau kita tidak syukur sama jasa sesama, sama jasa si penyusun ya, penyusun kitab alias musonib, ya otomatis artinya kita melupakan syukur atau meninggalkan syukur. Jangan harap Jangan harap diberi kepahaman tentang kandungan daripada kitab tersebut. Gagal paham pasti itu resikonya gitu. Kalau tidak paham pasti gagal paham. Itu resiko bagi seseorang yang tidak punya adab kepada ulama. Pahami baik-baik itu. Jadi jamaah Darul Iman walaupun nggak bisa mengkaji kitab, cuman bisa ngaji terjemahannya aja, asal jangan terjemahan Al-Quran ya, terjemahan kitab maksudnya ya. Kalau terjemahan Al-Quran jangan coba-coba kita memahami sendiri, harus mengikuti penjelasan ulama, tafsir ulama. Jadi kalau mau baca terjemahan tafsir ulama, karena kita nggak bisa Arab gundul, nggak bisa baca. Udah nggak bisa baca, nggak ngerti lagi. Jadi jangan sok-sokan, awas ya. Nggak sedikit zaman sekarang ya, orang-orang sekarang balagana kebangetan gitu kan. Baca Quran masih belajar, memahami Al-Quran lewat terjemahan. Waduh, begitu hafal Al-Quran merasa saya bisa berdalil. Empret, awas, hati-hati nih jamaah. Bisa tersesat, bisa tertipu daya, tersesat tanpa sadar. Tersesat pemahaman itu sama dengan tersesat di alam rohani, itu paling berbahaya. Kalau tersesat jalan, mah kita tersesat di jalan raya gitu kan ya. Gampang karena kelihatan, nyadar, oh bukan ke sini nih yang saya maksud. Tapi kalau tersesat dalam masalah batiniyah itu sangat-sangat berbahaya sekali. Apalagi dalam masalah tauhid atau masalah-masalah akidah atau masalah-masalah dalam memahami sifat-sifat Allah. Jadi rarasaan nyembah Allah gitu kan, rarasaan berdoa hanya kepada Allah karena akidahnya salah dalam memahami sifat-sifat Allah. Akhirnya yang harusnya muwafiqun lil waqi'i, bahwa yang kita tuju itu betul-betul al-ma'bud bil haq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata karena salah dasar-dasar akidahnya jadi salah. Akhirnya selamanya kita menyembah yang bukan Allah, tapi kita menyangka atau kita merasa kita telah menyembah Allah atau beribadah kepada Allah atau berdoa memohon pertolongan perlindungan kepada Allah. Cuman rarasaan saja. Itu gurur yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Ya otomatislah tugas hidup kita ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ibadah kita ternyata bukan kepada Allah, bukan Allah yang kita ibadahi ya bisa kita paham. Musyrik udah jelas itu. Makanya harus betul dasar-dasar akidah kita. Sehingga ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan bertauhid ya, ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqodi wahdatihi wa tasydiki biha zatan wa sifatan wa af'alan. Itu pengertian bertauhid. Jadi menghususkan yang kita sembah ya, dengan cara beribadah
yaitu mengikuti perintah yang kita yakini tadi, ya, yang kita sembah tadi, yang kita ibadahi tadi, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan meninggalkan larangan-larangannya dengan disertai i'tikad, keyakinan di hati bahwa yang diibadahinya itu esa dalam zatnya, ya, esa dalam sifat-sifatnya, esa dalam af'alnya. Wahdatihi biha zatan wa sifatan wa af'alan. Jadi kalau tidak disertai dengan itikad, keyakinan di hati yang mengesahkan zat, sifat-sifat dan af'alnya, itu bukan bertauhid namanya. Lawan bertauhid apa? Otomatis lawan tauhid itu adalah musyrik. Jadi jamaah Darul Iman hati-hati, jangan mentang-mentang berada di jalan tauhid, yang dibahas selalu masalah-masalah tauhid, itu kan. Sementara definisinya sendiri nggak ngerti, sehingga nantinya salah paham dalam memahami definisi daripada musyrik atau syirik, asyirku billah. Jadi gurur diwae, ya, merasa bertauhid, menyangka sudah bertauhid padahal belum bertauhid, alias masih dalam kemusyrikan. Makanya belajar, di samping kita menjalankan riyadhah, ya, dengan wirid-wirid yaitu Ismul A'zam, usahakanlah disertai dengan belajar ilmu aqaidnya, karena itu penting. Tanpa memahami sifat-sifat yang wajib ada pada Allah, lalu sifat-sifat yang mustahil dinisbatkan bagi Allah, itu nggak akan benar, nggak akan kokoh, ya, akidah kita. Kalau nggak kokoh akidah, ya otomatis nggak kokoh tauhid. Kalau nggak kokoh tauhid, ya nggak benar iman kita. Jadi merasalah kita dalam keimanan. Makanya dalam doa iman pantas, ya, wa na'udzubika minan nar wa may yuqarribu ilaiha min qaulina wa amalina wa niyyatina wa i'tiqadina. Sebelum itu kan kita berlindung kepada Allah. Wala taj'alna minal maghrurin. Jangan sampai keimanan kita ini ternyata iman yang gurur atau iman yang tertipu daya, alias merasa beriman padahal masih ngaco karena akidahnya belum benar. Itu hadirin, perhatikan baik-baik gitu. Pahami betul sifat-sifat yang membedakan Allah dengan makhluknya, sifat salbiah. Otomatis pahami benar-benar, ya, kesucian Allah, ya, baik zat, sifat-sifat dan perbuatannya dari keserupaan atau suci dari sifat-sifat kebaharuan. Nah, itu. Jadi jangan sekedar hanya beda perbedaannya yang kita pahami, tapi kesuciannya dari segala bentuk kebaharuan. Makanya pahami dulu sifat kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kalau belum memahami kekodiman zat, sifat-sifat dan af'alnya, dikhawatirkan nanti kita mengitikadkan atau menisbatkan sifat-sifat makhluk bagi Allah. Soalnya apa? Ada sifat-sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang namanya dari segi nama ada juga pada makhluk.
Misalkan makhluk bisa melihat. Allah juga memiliki sifat basor, maha melihat.